Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di video kali ini, video terkait belajar statistik itu mudah. Video ini akan membahas UJT atau UJT tes gitu kan, untuk mencari suatu perbedaan rata-rata antara boleh dua kelompok atau rata-rata populasi dengan rata-rata sampel boleh, atau perbedaan sampelnya sama tetapi nilai tesnya berbeda atau perbedaan tes. Nah, UJT ada 3, uji one sample t-test, paired sample t-test, dan independent sample t-test. Kita akan bahas satu persatu. Kriterianya adalah yang pertama, T hitung harus lebih besar daripada T tabel. Kenapa? Kalau T hitung itu harus lebih besar gitu kan. Oh, berarti ada pengaruhnya atau ada perbedaan antara kelompok yang sedang diuji beda. Kemudian jika sama-sama negatif, T hitung harus lebih kecil daripada T tabel. Berarti ada pengaruh atau ada perbedaan. Kemudian yang ketiga, kita perlu melihat probabilitas, apakah nilai kepercayaan lebih atau kurang dari 0,05. Harusnya kalau ada pengaruh gitu kan, harus kurang dari 0,05. Berarti ada pengaruhnya atau ada perbedaan rata-rata antara dua kelompok boleh, atau pretest dan post-testnya ada perbedaan. Nah, saat ini kita akan belajar terkait uji T1 sample t-test. Nah, biasanya para peneliti melakukan uji sampel t-test itu untuk mencari apakah rata-rata sampel penelitian secara statistik ya berbeda dari rata-rata populasi atau rata-rata hipotesis. Contoh, jika saya sedang melihat atau sedang menghitung rata-rata skor tes populasi, tes ujian masuk di salah satu perguruan tinggi gitu aja. Karena perguruan tinggi memiliki banyak banyak fakultas, ya kan? Nah, kebaca fakultas sains, fakultas psikologi, fakultas pendidikan, dan banyak gitu kan. Kemudian sudah ketemu tuh yang namanya rata-ratanya. Oh, rata-ratanya 60 gitu kan rata-ratanya. Saya ingin melihat rata-rata hanya satu sampel. Oh, fakultas psikologi. Apakah rata-rata di fakultas psikologi ada beda dengan seluruh tes atau rata-rata tes seluruh fakultas? Apakah ada bedanya gitu? Yang paling mudah one sample t-test itu mudah aja untuk melihat perbedaan rata-rata skor. Nah, asumsi yang harus dipenuhi adalah variabel diuji harus dihitung dengan skala kontinu. Variabel yang diuji harus independen, kemudian data itu normal dan outliernya sudah dibuang. Rumusnya adalah untuk mencari T hitung gitu kan, rata-rata nilai T hitung rata-rata sampel, seluruh sampel gitu kan, seluruh sampel. Kalau seluruh sampel di salah satu perguruan tinggi negeri gitu kan, tes gitu kan, berapa rata-ratanya dikurangi nilai rata-rata parameter. Oh, gampangnya gini, kalau saya ingin melihat mana yang di atas rata-rata, mana yang di bawah rata-rata, ya udah saya tentukan aja, oke, rata-rata seluruh sampel 60 gitu kan, nilai parameternya 60. Kalau selain itu berarti ada perbedaan. Oh, mungkin yang di bawah akan tidak lulus, yang di atas akan lulus gitu aja. Di atas rata-rata 60. Kemudian dibagi dengan S, standar deviasi sampel, dibagi jumlah sampel kuadrat atau N. Nah, untuk uji T, one sample t-test, kita akan melakukan
One sample t-test untuk salah satu cara, salah satu software itu JSP. Saya ingin melihat resiliensi, resiliensi. Ini sampel gitu kan, sampel. Sebelumnya teman-teman perlu membuka dan mengisi ya apa namanya datanya. Seluruh data sudah disiapkan, kemudian silakan klik analisis, kemudian pilih t-test dan one sample t-test. Nah, saya ingin melihat rata-rata resiliensi sampel apakah ada perbedaan atau tidak dengan parameter yang sudah saya tentukan, yakni 60. Yang pertama adalah skor resiliensi, saya pindah ke variabel, kemudian test value itu adalah parameter yang kita tentukan, ya kan, yang kita tentukan. 60 gitu kan. Nah, kalau 60 gitu kan, rata-ratanya berapa ya rata-ratanya? Untuk mencari rata-rata di sini sudah ada. Rata-rata seluruh sampel adalah 76,894. Nah, sedangkan saya menentukan test value atau parameternya 60. Apakah ada perbedaan? Tentu saja ada. Karena apa? Karena rata-rata seluruh populasi itu 60, ya kan, atau parameternya populasi. Tapi untuk parameter sampel, karena hanya satu sampel itu 76,894. Nah, ini adalah yang paling mudah. Kemudian yang perlu kita cari gitu kan, Yang pertama adalah p-value. P-value-nya sudah di bawah 0,05. Artinya di sini sudah signifikan. Kita coba kita dekatkan dengan rata-rata 76,9 gitu ya. 76,9. 76 aja deh, 76. Apakah ada perbedaan? Loh, karena 76 ya kan kurang dekat, 77 deh. Oke. Nah, seandainya test value-nya atau parameternya saya pakai 77 gitu kan, saya tentukan 77, ada perbedaan enggak gitu kan? Oh, ternyata enggak ada karena sudah di atas 0,05 gitu kan, artinya ini tidak ada perbedaan, ditolak gitu kan, hipotesa yang diajukan sudah ditolak. Soalnya resiliensi, rata-rata resiliensi enggak ada perbedaan gitu aja. Ini paling mudah ya kan, parameternya 60 karena parameternya 60 dan rata-rata sampel ini adalah 76,894, jadi ada perbedaan yang signifikan. Nah, kita sudah menentukan tuh diagram freedom atau N kurang khusus one sample t-test. Kemudian membandingkan nilai T hitung dengan T tabel sudah, kemudian T hitung dan T tabel juga sudah. Interpretasinya adalah, nah ini output dari one sample t-test. Dari tabel di atas dapat dinyatakan bahwa, ya kan, karena studi kasusnya adalah kampus gitu kan, resiliensi mahasiswa baru psikologi gitu kan, anggap aja tadi resiliensi mahasiswa baru psikologi gitu kan, rata-ratanya memiliki perbedaan dengan rata-rata populasi seluruh mahasiswa maba di UIN Malang. Oke. Ini deskriptifnya, N-nya adalah 310. Nah, dilihat dari barnya terlihat ada perbedaan. Nah, kenapa uji T itu harus lebih dari T hitung gitu kan? Gini, seandainya rata-ratanya ada di antara T itu ibarat nilai batas gitu kan, nilai batas.
Harusnya nilai batas itu kalau di sini berarti kurang ya. Kalau di sini masih rata-rata. Kalau masih rata-rata ya berdoa, nggak ada perbedaan. Nah, harusnya harus lebih dari T hitung. Artinya kalau lebih dari T hitung, nah, di sini T ini sama aja. Kalau di sini plus, di sini min, ini sama aja. Ini nilai kritisnya 2,93 umpama gitu kan. Kalau jatuhnya di sini berarti ada perbedaan, ada pengaruh gitu kan. Ada perbedaan atau ada pengaruh. Makanya harus lebih besar daripada T hitung, T tabel, karena T tabel adalah batas atau nilai kritis. Sudah di luar dari rata-rata. Kalau seandainya T-nya min gitu kan, min itu harus lebih kecil ya daripada nilai kritis kan. Kan kalau semakin ke sini semakin harus semakin besar ya. Oke. Semakin mendekati ini harus semakin mengecil ya. Oke. Nah, nanti silahkan komen kalau saya keliru gitu kan. Nah, ini coba teman-teman latihan bagaimana apakah ada perbedaan, ya kan? Seorang mahasiswa melakukan uji isi botol gitu kan di salah satu kota A, kemudian rata-rata isinya adalah 10 liter gitu kan. Pemerintah sudah memberikan harus berrata-rata 10 liter gitu kan. Kemudian diambil sampelnya secara acak, ini hasil sampel secara acak. Kemudian apakah ada perbedaan atau enggak rata-ratanya dengan probabilitas 0,01. Silakan dicoba. Dan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.